menjelaskan tentang identifikasi forensik ya. Apa itu forensik? Siapa yang tahu? Ya, Serlia. Name-nya don't forget to tell your name ya. Name 2020 011 Bu. Oke, apa? Ilmu forensik yaitu penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjelaskan cara atau penyebab serta keadaan kematian seseorang dan dapat membantu sistem hukum dengan membandingkan antara data antemortem dan data postmortem yang dimiliki. Oke, baik. Ya, berarti forensik itu berhubungan dengan kematian, ya. Kemudian ada hubungannya dengan membantu proses hukum dan dengan melihat data-data atau informasi yang diambil dari antemortem dan postmortem. Antemortem itu apa artinya? Siapa yang tahu? Ayo. Antemortem itu adalah ante itu sebelum, ya, sebelum mortem kematian. Jadi sebelum kematian. Kemudian data-data postmortem itu adalah setelah kematian atau setelah dia jadi mayat, ya, itu dia postmortem. Nah, kalau antemortem, informasi apa yang kita dapatkan dari antemortem? Apa yang tahu? Kalau antemortem itu biasanya datanya diperoleh dari pihak keluarga, Bu. Oh ya, betul. Nah, siapa lagi ada yang tambahkan? Antemortem itu berarti gini. Jadi seseorang kehilangan, saudara saya hilang nih, orang tua saya hilang, adik saya hilang, anak saya hilang. Nah, itu melaporkannya ya dalam bentuk antemortem. Jadi kita harus tahu informasi awal. Dia umurnya sekitar berapa. Jadi kalau misalnya saudara dalam tim bencana nanti ya, kita juga kan ada tanggap bencana ya UKM kita. Jadi saudara bisa jadi utusan juga dari kampus kita ya. Selain kita juga mendonor darah ya kan, kampus kita juga kampus donor gitu. Nah, saudara bisa ikut. Di mana posisi saudara? Posisi saudara di antemortem. Ada anaknya yang hilang, ada apa? Contoh misalnya gempa kayak di Padang. Ada di Hotel Ambacang Padang kan terkenal waktu itu tahun 2009. Di sana itu orang-orang kan akan datang ke sana atau orang datang di kepolisian. Nah, saudara bagian tim dari tanggap bencana itu ya. Nah, saudara akan mengidentifikasi, ya nama anak ibu siapa? Ya misalnya, oh ini namanya si ini gitu. Umurnya berapa? Ciri-cirinya apa? Kemudian tingginya berapa? Kira-kira dia pergi, dia memakai baju apa? Sepatunya apa? Jadi sampai seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara mau naik pesawat ya, itu foto aja dulu gitu. Nah, misalnya jatuh di mana, di hutan atau di mana pesawatnya, atau saudara naik kapal laut dan sebagainya, itu difotoin dulu dari atas sampai ke bawah. Pakaian terakhir yang dipakai itu apa gitu. Nah, ini kita belajar ini sekalian untuk diri kita ya kan. Nah, sekalian juga untuk tugas misalnya nanti kita diperbantukan di tim DVI. Tahu DVI itu adalah Disaster Victim Identification. DVI, Disaster Victim Identifikasi. Artinya mengidentifikasi korban bencana. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada mau tsunami atau mau gempa misalnya kan, safety briefing ya, ditampilkanlah video sebelum acara dimulai. Kan orang-orang yang datang di hotel tuh datang dari berbagai tempat kan. Mereka datang ke hotel untuk melaksanakan sebuah pelatihan. Marilah sama-sama kita saksikan ya safety briefing. Nah, safety briefing tuh misalnya terjadi gempa, kemudian larinya kemana gitu kan, ini jenjangnya bagaimana, nanti turunnya di mana, atau seandainya kita tidak sempat berlari ya maka itu udah standby tuh di bawah meja misalnya, sampai seperti itu ditunjukkan. Jadi isi videonya seperti itu. Antemortem, data-data sebelum kematian ya, pakai baju apa, ciri-cirinya apa, ciri anak ibu bagaimana, warna kulitnya bagaimana ya kan. Nah, kemudian dia punya apa ya, ciri-ciri yang khas. Karena nanti ya, seandainya terjadi kecelakaan di laut atau terjadi kecelakaan pesawat terbang lah. Pesawat terbang itu dari ketinggian tuh jatuh ke bawah itu bercerai-berai. Ada namanya Dr. Hastri, spesialis forensik. Dia cukup terkenal ketika ada bencana-bencana di Indonesia ini. Beliau itu dipanggil ya untuk sebagai bagian dari tim forensik. Nah,
Nah, dia yang banyak bercerita tentang itu. Misalnya dia hadir pula nanti misalnya di korban letusan Gunung Merapi ya, kayak Mbah Mijan ya. Itu tuh pada saat Gunung Merapi itu apa yang terjadi ya kan? Gunung Merapi meletus itu hawa panas yang keluar itu beserta debu. Jadi ada saatnya orang yang tidak sempat berlari pun dia dikejar oleh debu dengan hawa panas, gitu. Berikut dengan debu-debunya ditempeli sama abu-abu, ya, abu-abu yang keluar dari Gunung Merapi. Kemudian kenapa dia bisa mati kayak gitu? Kenapa jalur pernafasannya itu udah langsung dimasuki oleh debu sehingga tidak udara lagi, dia tentu dia matinya dalam keadaan seperti itu, ya kan? Nah, pada saat-saat tidak sempat melarikan diri lagi. Ya, tapi kalau misalnya ada gempa itu masih bisa saudara lindungi kepala atau duduk di bawah meja gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah bencana kayak bom nuklir, bom atom, nih hati-hati nih. Sedangkan di Hiroshima dan Nagasaki itu setelah di 30 tahun berlalu ya, ketika bom atom itu turunkan, setelah beberapa tahun sampai 30 tahun itu mereka kena efek radiasi. Jadi efek radiasi itu sangat fatal juga. Radiasinya itu mempengaruhi gen kita yang ada di dalam tubuh, sehingga gen itu sudah termutasi, ada saatnya dia tidak bisa melahirkan atau mandul atau mengalami cacat-cacat ya. Oke, kembali lagi ke antemortem tadi ya. Nah, antemortem tadi banyak hal. Di antemortem itu sudah dikumpulkan informasi-informasi. Nah, sampai identifikasi. Nah, tadi pelajarannya kan tadi ada jurnal. Nah, yang diidentifikasi apa yang tadi tuh, ciri-ciri orang ini tingginya berapa ya. Kemudian umurnya berapa ya kan. Apa sih yang spesifik, misalnya giginya tinggal berapa, misalnya tangannya bagaimana, itu lebih memudahkan ketika tim forensik melakukan identifikasi ya. Nah, ada juga sih misalnya suaminya tidak terima. Kenapa? Karena dia tahu istrinya ini bercadar biasanya. Kenapa tiba-tiba tidak bercadar? Di videonya berlari, dia tidak pakai jilbab. Ternyata gempa itu terjadi pada saat dia sedang berias. Nah, itu ya. Kadang-kadang kita menolak sebagai keluarga, ini tidak mungkin nih. Karena kita berharap lebih akan hidup gitu. Tapi ketika seorang forensik ini dia harus mengenali berapa jam sebelum itu ya, apa yang terjadi. Kalau postmortem seperti apa kira-kira? Data-data setelah kematian, berarti yang berdekatan sekali dengan mayat. Kenapa forensik ini dibutuhkan, bukti-bukti ini dibutuhkan ya? Karena ada masalah tiba-tiba orang mati mendadak. Dia makan bakso, mati mendadak misalnya. Nah, ketika dia mati itu yang dituduh tentu tukang bakso, karena mungkin dia memberikan racun ya kan. Ternyata tidak. Nah, datanglah ahli forensik, dia harus membedah dulu apa yang terjadi. Oh, ternyata 2 buah bakso itu ada di saluran pernafasannya, dia meninggal karena tersedak gitu. Jadi sementara si tukang baksonya udah dipukuli massa kan. Jadi itu pentingnya forensik, itu butuh data-data. Kemudian pada saat kita berada di ruangan mayat atau identifikasi itu harus disediakan satu kantong ya. Ya, satu kantong ini isinya apa? Ada foto-foto. Jadi ketika tim itu bekerja, mereka ada seorang dokter forensik, kemudian dokter gigi. Kenapa perlu dokter gigi? Karena susunan gigi ini harus diketahui oleh seorang dokter gigi. Oh, ini anak-anak nih gigi-giginya nih. Oh, ini dia udah orang tua nih. Ini usianya sekitar segini nih. Dia akan tahu ya. Kemudian sidik jari itu melihat DNA. Kalau misalnya semuanya nggak dapat, yang sudah lama dia meninggal, sudah membusuk, tinggal aja lagi rambutnya ya, gigi atau kukunya, itu masih bisa ya. Nah, kemudian fotografer, artinya setiap dapat bukti foto. Nah, ini setiap dapat bukti foto. Jadi pekerjaannya tidak sendiri aja. Walaupun seorang dokter forensik itu misalnya dia jam 1 atau 2 malam orang minta ini ya, ada mayat, itu langsung dibenahi atau diselesaikan, karena tulang kita aja misalnya dalam keadaan normal dan setelah meninggal itu udah berkurang 2 mm panjangnya gitu ya. Nah, dibayangkan kita tidak dapat data asli tingginya sekitar berapa nih gitu ya. Oke, kemudian ada antropolog ya, untuk mengetahui ini orang siapa nih, orang Indonesia atau orang apa. Misalnya saudara pergi merantau, tiba-tiba terjadi bom gitu kan.
Nah, keluarga saya, saudara, anak saya yang di Amerika itu, saya curiga dia gimana ya keadaannya. Nah, saudara ya datang untuk memberikan ciri-ciri anaknya. Nah, di sana orangnya melihat, oh ini mungkin nih karena dia agak pendek dari orang yang lain. Nah, ini orang Indonesia itu yang meninggal itu mungkin. Nah, jadi sampai ke sana. Ya, kemudian tentu saja ada kepolisian yang mendampingi dan ada juga masyarakat yang membantu ya, misalnya tetangganya atau siapa yang beri informasi sekunder. Nah, kemudian tentu saja ada orang yang siap sedia nih bagian perlengkapan lah, misalnya, Bu, saya kurang ini nih, banyak hal ya, tentu dia yang sibuk-sibuk mencari sebuah tim ya. Tadi pesawat ketika dia jatuh itu tubuh saudara itu tidak utuh lagi. Saudara di sini ada mencari sana. Jadi daging-dagingnya yang dapat segepok gitu kan. Nanti dapat aja jantungnya. Tetapi dari daging dan jantung itu bisa dideteksi. Jadi diambil adalah DNA-nya. Kenapa DNA? Karena setiap manusia itu dia menurunkan setengah dari ayahnya, setengah dari ibunya. Jadi kalau misalnya ayah ibunya udah meninggal dari siapa? Oh, dari saudaranya, saudara perempuannya, saudaranya. Dia akan mirip terus gitu ya. Nah, setengah dari sana, setengah dari itu. Jadi saudara tuh kira-kira wajah saudara tuh ada yang diturunkan dari warna rambut, dari warna bola mata. Nah, itu diturunkan ya. Nah, kalau saudara tuh mirip ayah saudara ada enggak seperberapa pula dari ibu saudara, dilihat, dicek. Kenapa ini perlu tes DNA? Tes DNA ini dibutuhkan pada saat atau seseorang itu meninggal, dia pasti atau tidak harus ditentukan. Ada enggak di saudara pernah meninggal keluarganya, saudaranya, ayah atau apanya? Itu kan surat meninggal atau surat kematian dari rumah sakit itu harus diserahkan tuh ke kelurahan. Sampai akhirnya ditarik lagi KTP-nya, ya. Jadi tadi ada dalam KK kita nih, tapi udah ada yang meninggal tuh diurus ke kelurahan, ada RT, RW, ada kecamatan gitu, sampai ke catatan sipil dan dia sudah dinyatakan meninggal. Kenapa meninggal? Ini ada data dari rumah sakit. Nah begitu akan terjadi. Orang penting sekali identifikasi ini karena untuk apa? Yang pertama untuk ahli waris. Apakah benar dia meninggal atau belum? Ya kalau misalnya dia meninggal tentu ada hak buat anak-anaknya. Nah kemudian dia juga memikirkan utang, ya kan? Utangnya siapa yang bayar? Tentu ahli warisnya juga. Kemudian asuransinya bagaimana? Oh kalau udah jelas meninggalnya karena bencana, ketika saudara klaim, nih orang tua saya meninggal nih, ada nih buktinya dari forensik ini karena gempa ini. Nah itu baru jalur asuransi mau mengeluarkan berapa biaya. Jadi banyak hal yang terkait, bukan pekerjaan yang main-main gitu ya. Kemudian ketika seseorang nyatakan meninggal, tuh dia mengambil mayatnya. Ada orang yang mengambil mayatnya, ada yang tidak mau ya. Ya udah biarin aja gitu kan. Karena biaya, misalnya jauh di luar negeri biaya misalnya, atau memang ya dia serahkan saja ke orang lain ya. Jadi di rumah sakit yang forensik itu banyak sekali kayak freezer tuh mengawetkan mayat ya. Mayat aja isinya mayat yang tidak ada diambil orang ya. Misalnya dia meninggal di jalan atau apa yang belum ketahuan dan tidak ada yang melaporkan ada saudaranya yang meninggal gitu. Kemudian ketika identifikasi itu dilakukan, kalau harinya sudah bertambah, jamnya sudah bertambah, tentu dalam segi tulang aja udah berkurang ya. Apalagi kayak jantung, organ-organ yang lain tuh udah jelas dia sudah ringan dari sebelumnya ya. Timbangannya itu lebih ringan. Jadi sekarang kalau saudara yang mau melanjutkan untuk bagian dari tim forensik masih bisa punya banyak waktu karena timnya mungkin masih sedikit ya. Orang forensik itu bisa melihat karena dia mati mendadak atau luka kena tembak atau bagaimana ya. Bahkan seorang ya narapidana yang harus dihukum mati, yang gembong narkoba dulu itu, kemudian dia harus dieksekusi mati, ditembak mati. Ketika dia ditembak mati itu dia pakai baju putih dan di sanalah hadir dokter forensik untuk memastikan nih jantungnya di mana. Jantungnya kira kiri apa kanan? Ya di kiri ya. Nah, di kiri ya. Nanti dicek saudara jantungnya di kiri berbunyi atau di kanan. Ya, nanti jantungnya itu ditempeli hitam. Ya, atau dikasih tinta hitam seperti itu. Supaya si snipernya itu yang menembak tuh pas di jantungnya, enggak berkali-kali kan. Kayak menyembelih
apa namanya sapi misalnya, nyembelih ayam kan harus langsung mati gitu. Nggak kepala juga ini tembak dengan alasan kalau kepala rangka kepala ini. Jadi dia belum pasti apanya. Bahkan ketika dia sebelum meninggal dieksekusi dia harus dimanusiawikan dulu, dia dikasih hak, dia harus sehat dulu, dia harus apa. Bahkan dia kan sudah berapa kali khatam Al-Quran ya dalam sehari atau 3 hari itu ya. Nah kemudian setelah dia meninggal dipastikan itu dokter forensik memastikan ini udah masih ada nggak detak jantungnya. Jadi dia lagi yang bertugas memastikan ya. Betul-betul tanggung jawab yang besar ya. Oke. Nah ketika kita dibedah tuh ngapain aja otopsi itu? Oh ya di otopsi semuanya. Nah setelah diotopsi itu dilihat diambil organnya, diperhatikan di mana nih arahnya gini ya, semuanya bekerja ya. Setelah itu dikembalikan lagi letaknya ke dalam, kemudian dijahit lagi dia ya, dijahit lagi seperti sedia kala ya, kemudian dijahit lagi yang rapi, ini kan bahkan dimandikan lagi ya, dikafani lagi dan dikuburkan lagi sampai seperti itu ya, supaya kita lebih dalam ke hal yang forensik itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya, karena waktunya juga sudah habis. Ada yang bertanya enggak? Mungkin agak 3 menit atau 4 menit ya. Oke, baik. Nah, itu saja dari Ibu. Jaga kesehatan, semoga tetap sehat ya. Kembali pikirkan orang tua kita, keluarga kita ya. Kita belajar ini niatnya untuk apa juga kan semuanya itu. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.